ala alihi wa sahbihi wa man tabi'in amma ba'd. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan bahwasanya i'rab, pembagian i'rab itu ada berapa? Ada 4. Apa yang pertama? Rafa. Apa itu rafa? Perubahan yang khusus, tandanya adalah dhamma dan penggantinya. Kemudian yang kedua dari pembagian i'rab, apa itu? Nasab. Apa itu nasab? Perubahan yang khusus, tandanya adalah fathah dan penggantinya. Kemudian yang ketiga, khafad atau jar. Apa itu? Perubahan yang khusus, tandanya adalah kasrah atau penggantinya. Kemudian yang keempat, jazm. Apa jazm? Dan penggantinya. Masya Allah, mumtaz ya semua. Kemudian apa lagi itu? Setelah itu kita sebutkan dari 4 tanda i'rab ini yang mana terjadi pada isim, rafa, nasab dan khafad atau jar. Tidak ada jazm pada isim, maka diketahui isim itu tidak ada yang disukun ya, tidak ada yang disukun. Kemudian untuk fi'il, apa untuk fi'il dari tanda rafa ini? Rafa, nasab dan jazm, tidak ada khafad. Maka diketahui dari situ bahwasanya fi'il tidak ada yang di kasrah. Tidak ada yang di kasrah. Kemudian setelah itu kita menyebutkan ya, mengenal tanda-tanda i'rab. Untuk rafa dia memiliki berapa tanda? 4 juga ya. Dhammah, waw, alif dan nun. Nah dia ya. Dhammah, waw, alif dan nun. Dhammah, waw, alif dan nun. Kemudian kita telah terangkan sebagiannya. Kata yang marfu dengan dhammah apa itu? Isim mufrad. Ini yang sudah kita terangkan sebagiannya ya, yaitu isim mufrad. Nah, siapa atau belum ya? Apa itu isim mufrad dulu? Apa itu isim mufrad? Dia bukan isim musanna, bukan jama', bukan al-asma al-khamsah. Bukan al-asma al-khamsah. Nah, siapa yang mengi'rab? Qala Zaidun. Siapa yang i'rab Zaidun? Itu. Zaidun. Li'annahu min ismil mufrad. Sudah seperti kemarin ya. Kita sebutkan contoh untuk i'rab yang takdir, yang tersembunyi dari isim mufrad. Karena sudah kita sebutkan isim mufrad di sini sama saja apakah dia mudzakkar ataupun muannas, dan juga apakah perubahannya itu i'rabnya itu terlafadzkan seperti contoh-contoh sebelumnya ataukah perubahannya itu tersembunyi. Kita di sini ambil contoh untuk mengi'rab dengan i'rab muqaddar ya, i'rab yang tersembunyi harakatnya. Contohnya ya, masih kaitannya yang kemarin. Hadara al-fata wal qadi wa akhi.
Apa artinya dalil ini? Pemuda, qadi, hakim ya, serta saudaraku telah hadir. Telah hadir. Nah, jadi ini kita sebutkan contoh-contoh untuk isim yang marfu dengan tanda dhammatun muqaddaratun. Langsung 3 semuanya ini ya. Yang pertama at-ta'addur, al-qadi, thiqal, akhi, munasabah. Nah, kita buat contoh ya untuk mengi'rabnya. Jadi al-fatah bagaimana i'rabnya? Ismun terus entah ya wa alamatu raf apa? Ad-dhammatu al-muqaddarah. Ad-dhammatu muqaddarah. Alal alif. Dhammanya tersembunyi di atas alif ya, kita tulis dulu. Terus setelah ini apa lagi? Kita katakan mana'ah min dhuhuri. Kita tulis saja dulu ya. Mana'ah min dhuhuriha at-ta'addur. At-ta'addur li'annahu min ismi al-maksur. Li'annahu, langsung saja bisa. Isim al-maksur. Al-maksur. Jadi i'rabnya al-fatah ismun marfu'un. Isim yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah al-muqaddarah. Apa artinya itu? Dhammah yang tersembunyi. Tidak nampak dhammahnya ini ya. Tidak nampak dhammahnya. Nah, kalau kita katakan i'rab muqaddarah ya, misalkan ad-dhammatu al-muqaddarah, al-fathatu al-muqaddarah, atau al-kasratu al-muqaddarah, kita sebutkan apa? Atau sebelumnya kita sebutkan dia tersembunyi di atas apa? Nah, ini lihat huruf terakhirnya di atas alif. Nanti ini di atas ya. Jelas ya? Jadi ad-dhammatu al-muqaddaratu alal alif. Jadi dhammanya yang tersembunyi itu di atas alif di sini. Sini ini dhammanya tersembunyi, tidak nampak. Nah, kemudian kita katakan mana'a min dhuhuriha, apa arti mana? Yang menghalangi dari nampaknya dhammah itu, dhuhuriha, dhuhuri ad-dhammah. Yang menghalangi dari nampaknya dhammah, apa yang menghalangi? At-ta'addur. Dia berudur. Kenapa berudur? Li'annahu ismul maksur. Karena dia adalah isim maksur. Selamanya tidak bisa diharokati. Jelas ya? Jadi nanti ininya saja yang diubah. Kalau nasab berarti di sini misalkan fathah ya. Fathah muqaddarah. Kemudian di sini alal disesuaikan ya apa huruf terakhirnya. Kemudian al-qadi kita tidak usah tulis ulang ya. Karena sebagiannya sama. Bagaimana al-qadi? Jadi al-qadi, saya mau coba. Al-qadi atau contoh dari al-qadi, dia ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Masih dhammah semua ini ya. Ad-dhammatu al-muqaddarah. Sama ya? Alal ya, bukan lagi alif ya, ininya nanti antum ganti untuk al-qadi. Alal ya.
alal ya. Mana'a min dhuhuriha, yang menghalangi. Jadi di sini nanti untuk al-qadi al-alif ya, saya simbol seperti ini ya. Al-alif itu diganti jadi al-ya. Gitu ya. Kemudian mana'a min dhuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya harakat dhammah. Apa itu kalau al-qadi? As-thiqal. As-thiqal di sini ya, jadi at-ta'dur. Nanti ganti jadi as-thiqal, berat. As-thiqal, berat. Kenapa berat? Li'annahu isim mangkus. Jadi ini maksur. Nanti ganti isim al-maksur. Nanti ganti jadi apa? Isim mangkus. Isim mangkus. Siapa lagi? Al-qadi. Siapa bisa? Abu Amalia. Al-qadi. Ya. Ya. Ismun mabniun wa alamatu raf'ihi dhammatu muqaddarah alal ya mana'a min dhuhuriha ma as-thiqal li'annahu mangkus. Isim mangkus. Yang akhirnya adalah ya lazimah. Kemudian akhi ini ada sebenarnya dua kata yang di-i'rab ya untuk akhi. Akhnya dengan ya, mutakallimnya ya. Tapi tidak usah kita i'rab dulu ya mutakallimnya. Dia ini mudhafun ilaih. Akhi bagaimana i'rabnya? Ismun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Dhamma yang tersembunyi sama ya. Ala apa di sini? Alama qabla ya al-mutakallim. Di sini agak sedikit panjang ya. Bukan alal alif, bukan apa namanya? Dhammanya akhi ini ya. Dhammanya akhi bukan di atas ya-nya ini ya. Bukan di atas ya-nya. Karena ya pada akhi beda dengan ya pada al-qadi. Ya pada akhi itu kata tersendiri. Karena itu saya sebutkan tadi akhi ini ada dua kata ya. Ada dua kata akh dengan ya. Jelas ya? Kalau qadi ya-nya ini bagian dari qad. Satu kata ini. Karena itu dhammanya di atas. Kita katakan tadi untuk qadi dhammanya di atas ya, di sini berat ini. Sedangkan akhi harakat dhammanya ini bukan dia tersembunyi di atas ya mutakallim, bukan ya, bukan. Karena itu kita katakan wala matraf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu alama qabla ya'i al-mutta jadi dhamma yang tersembunyinya akhi itu berada di atas huruf sebelum ya mutakallim, yaitu di sini tersembunyi di kha-nya itu tersembunyi dhammanya. Kenapa? Atau sudah itu ya ala ini ya. Alal alif diganti alama qabla ya'i al mutakallim. Kemudian mana amin dhuhuriha, apa yang menghalangi dari nampaknya dhamma pada akhi? Istighalu al mahal. Kita tulis dulu ya. Ini maniknya ya, mana
istigholu al-mahal biharokati al-munasabah. Sibuknya tempat, yaitu huruf kha-nya, sibuknya tempat dengan harokat munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat munasabah. Harokat untuk menyesuaikan. Jadi begini ya. Untuk akhi, kenapa kha-nya ini dia tidak di dhammah? Karena sibuk. Dia tersibukkan dengan huruf dengan ya di situ, ya mutakallim. Yang di mana ya mutakallim itu cocoknya dengan harokat kasrah ya. Kasrah. Jadi tidak bisa ada dhammah di situ. Tidak bisa satu huruf sekaligus dibaca dengan dua harokat. Nah, itu maknanya istighalu al-mahal biharakati al-munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat yang bersesuaian dengan ya mutakallim. Bisa? Jadi akhi ismun. Saya ulangi dulu ya. Akhi ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah ala ma qabla ya'i al-mutakallim. Nah, jadi kalau di Arab disebutkan secara umum ya, ala ma qabla ya'i al-mutakallim. Karena banyak kata yang bisa disandarkan kepada ya mutakallim. Bisa kha, bisa abi jadi ba, bisa ta jadi baiti, seterusnya ya. Karena itu umum. Dia dhamma muqaddarahnya itu berada di atas huruf sebelum ya mutakallim. Ya, kalau di sini contoh hurufnya kha. Kalau baiti berarti berada di atas apa? Ta ya. Nah, seterusnya. Kemudian mana amin dhuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya dhamma pada akhi, yaitu sibuknya tempat, yaitu pada kha dengan harokat yang bersesuaian, maksudnya bersesuaian dengan ya mutakallim. Jadi harus dia berharokat kasrah. Jelas itu ya? Sama juga nanti kalau fathah sama persis. Tapi fathah nanti fathatun muqaddaratun. Begitu ya? Sudah, siapa ulang yang akhi? Coba Bu Muhammad. Akhi. Ma alama mana amin zuhuriha istighalu al-mahalli biharakati al-munasabah, dengan harokat yang bersesuaian. Nah, jadi ini satu contoh saja kita sebutkan ya. Nah, penerapannya nanti itu sama semua, diganti saja. Kalau misalkan mansub berarti ismun mansubun. Wa alamatu nasbi misalkan al-fathatu ad-dhahira. Alal alif misalkan untuk isim maksur ya. Kemudian mana min dhuhurnya sama semuanya ini. Sama semua nanti untuk isim yang mansub atau isim yang majrur sama begini i'rabnya. Jadi ininya saja yang diganti. Dhammanya atau fathahnya, kasrahnya. Sudah? Ini berkaitan tentang isim mufrad. Isim mufrad. Kemudian yang kedua ya, kata itu marfu dengan dhammah, kata penulis rahimahullah taala wa jam'i at-taksir, jamak taksir. Definisinya adalah ya secara ringkas, jamak taksir dia kata yang menunjukkan atas lebih dari dua.
baik mudzakkar atau muannas sama saja ya. Jadi dia menunjukkan kata yang menunjukkan lebih dari dua. Baik mudzakkar atau muannas. Bersama dengan terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Nah, ini bedanya jamak taksir dengan jamak muannas salim dan mudzakkar salim. Nah, saya ulangi ya, jamak taksir dia adalah kata yang menunjukkan atas lebih dari dua, baik itu mudzakkar atau muannas, bersama dengan terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi perubahan pada bentuk mufradnya ini ya, perubahan pada bentuk mufradnya bisa berubah harokatnya, bisa berubah dari segi bertambah hurufnya atau berkurang hurufnya. Yang pokok jamaknya ini berubah bentuknya dari mufradnya. Kita kasih contoh supaya lebih jelas ya. Jamak taksir. Jadi banyak bentuk perubahannya, kita isyaratkan saja beberapa di antaranya. Taksir. Jadi contohnya misalkan ya, terjadi perubahan pada harakat. Asadun usdun. Apa asad? Singa. Mufradnya singa, asad. Tidak dibahas kalau harokat akhir ya. Perubahan pada harokat akhir itu tidak dibahas mengenai jamak taksir. Karena harokat akhir itu yang menyebabkan berubah apa? Awal pembahasan i'rabnya ya. I'rabnya, karena itu tidak dibahas ini di pembahasan jamak taksir. Maksudnya terjadi perubahan harokat di awal atau di tengah. Asad jamaknya usdun. Us. Asad, us. Lihat harakatnya ya. Apa harakat hamzah? Fathah. Kalau jamaknya dhammah. Harakat sin, fathah. Jamaknya sukun. Jumlah hurufnya sama 3 ya. Jadi contoh perubahan di sini yang berubah harakatnya. Bentuk mufradnya asad, jamaknya usdun. Itu jamak taksir. Dia adalah jamak kata yang menunjukkan atas lebih dari dua, baik laki-laki, mudzakkar atau muannas, bersama dengan terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Apakah perubahannya berubah harakatnya seperti ini ya? Atau misalkan kita kasih contoh yang lain, berubah dari segi jumlah hurufnya. Sarir, apa sarir? Sudah sering juga berulang ini. Apa? Ranja ya. Sarir, apa jamaknya? Surur. Bagaimana bentuk perubahan di sini? Yang pertama terjadi perubahan harokat ya. Kemudian yang kedua terjadi pengurangan huruf. Untuk jamaknya 3 huruf, mufradnya 4. Misalkan yang populer kitabun, apa jamaknya kitab? Kutub. Kitabun, kutub. Kitab ada berapa huruf? 4. Kutub 3. Itu maksudnya ya jamak taksir. Bentuk jamaknya itu berbeda dengan bentuk mufradnya. Terjadi perubahan. Perubahan-perubahannya ini banyak bentuknya. Apakah perubahan harokat atau perubahan harokat bersama dengan pengurangan huruf, perubahan harokat dengan penambahan huruf. Banyak contohnya ya. Kita isyaratkan saja di sini. Supaya lebih jelas kita singgung jamak mudzakkar salim. Misalkan muslimuna. Muslimuna, apa jamaknya?
Muslimun sudah jawab itu ya. Muslimun apa jamaknya? Muslimuna. Lihat di sini ya. Muslimuna. Sebagaimana nanti akan datang, kalau jamak mudzakkar salim namanya salim. Salim yaitu selamat. Artinya selamatnya bangunan mufrad tatkala di jamak. Dihilangkan huruf tambahan, itu kembali ke bentuk mufrad. Kembali ke bentuk mufrad. Beda kalau jamak taksir sama jamak muannas salim. Muslimah. Apa jamaknya? Muslimatun. Muslimah. Tambahan alif dan ta pada akhirnya ya. Dihilangkan tambahannya, dia kembali ke bentuk mufradnya muslim, muslimah, hilangkan alif dan ta, kembali ke mufrad ya, muslimah. Tidak ada perubahan harakatnya. Sama sukun, sukun, kasro, kasro, fathah, fathah, sama persis. Jumlah hurufnya sama, kemudian harakatnya sama. Itu namanya salim. Artinya selamatnya bangunan mufrad tatkala di jamak. Kalau taksir itu mengalami perubahan. Bentuk mufradnya berubah tatkala di jamak. Bentuk perubahannya ada banyak ya, ada banyak. Apakah berubah harakatnya saja, atau terjadi penambahan huruf pada jamak, atau terjadi pengurangan huruf seperti ini. Qalamun, apa jamaknya qalamun? Qalam berapa huruf? 3. Aklam 1, aklam, alif 5 ya. Hamzah, qaf, lam, alif, mim 5 ya. Terjadi penambahan huruf. Itu pokoknya jamak taksir, dia bentuk jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Dia ini marfu dengan apa? Dhamma. Marfu dengan dhamma. Banyak contoh-contohnya ya. Itu di pelajaran keberapa itu di Dursul Logo, banyak contoh-contoh jamak taksir ya. Najamun, nujumun. Seperti itu. Jadi kita i'rab ya. Kita i'rab beri contoh, misalkan satu contoh, jaa telah datang, ar-rijalu, apa rijal? Lelaki, jamak dari rajulun, jamak dari ar-rajulu. Telah datang para lelaki itu, jaa ar-rijalu, jaa ar-rijalu. Bagaimana i'rabnya ini ar-rijalu? Ya, saya i'rab. Jadi nanti ini saja antum rubah ya. Mana itu? Di sininya ya. Kan itu yang lalu li'annahu isim mufrad ya. Ayo coba. Ar-rijalu. Ad-dhammatu. Allah. Bukan isim, jamak. Li'annahu jam'u at-taksir. Jadi jamak taksir lagi nih ya. Li'annahu jam'u taksir. Jadi jamak taksir dia marfu dengan apa? Dhammah. Jamak taksir marfu dengan dhammah. Adapun contoh-contoh untuk jamak taksir yang dia di i'rab dengan dhammatun muqaddaratun itu sama persis seperti ini ya. Cara mengi'rabnya sama persis. Dhammatun muqaddaratun sama persis, tidak ada perbedaan. Jelas ya, kalau misalkan untuk apa namanya? I'rab muqaddaranya. I'rab yang tersembunyinya. Jadi sama saja apakah jamaknya itu mudzakkar ataupun muannas ya. Muannas. Misalkan pada kalimat hunut. Hunut. Ja'at al-hunut. Apa al-hunut?
jamak dari Hindun. Ja'at al atau sambung saja ja'a rijalu wal hunud, dia jamak dari Hindun ya. Para Hindun. Nah, bagaimana Arabnya itu? Siapa mengi'rab? Mau coba mengi'rab. Sama persisnya yang itu tadi. Jadi ismun marfu'un. Terus wa alamatu bukan ini ya. Ini udah muqaddar yang kemarin itu ya. Yang kemarin itu. Ini contoh yang lain ini yang muqaddar. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu. Lebih ringkas ya. Kenapa? Li'annahu jam'u at-taksir. Jadi sama saja apakah dia mudzakkar untuk jamak taksirnya ataupun muannas. Semuanya dengan dhammah dhahirah kala ini. Demikian pula kalau misalkan dia muqaddar sama juga marfu dengan dhammah ya. Sama persis isim mufrad. Mau mudzakkar atau muannas, mau nampak atau tersembunyi seluruhnya dengan dhammah. Tidak ada perbedaan. Jadi ini yang kedua, kata yang marfu dengan dhammah, yaitu jamak taksir. Kemudian kita ambil satu lagi nih ya, mudah ini. Kemudian yang ketiga, kata yang marfu dengan dhammah, kata penulis rahimahullah ta'ala wa jam'i al-muannasi as-salimi. Sudah ada tadi kita singgung ya. Jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Yang populernya di buku-buku nahwu ya. Seperti di syarahnya nih Jurumiyah, dia kata, ndak santum catul ya. Dia kata yang menunjukkan atas lebih dari dua yang perempuan dengan tambahan alif dan ta pada akhirnya. Ini sebenarnya definisi itu kurang detail ya. Definisi ini kurang detail sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Hisham. Jadi kalau kita katakan jamak muannas salim, dia menunjukkan atas lebih dari dua yang perempuan. Begitu ya. Definisi yang populer dengan tambahan alif dan ta pada akhirnya. Kata Ibn Hisham ini kurang tepat. Kenapa? Karena sebagian kata yang dijamak dengan jamak muannas salim itu mudzakkar. Ada mudzakkar. Misalkan WC ya, hammam. Sini ya. Ini mudzakkar. Tapi dia dijamak dengan jamak muannas salim. Jadi apa jamaknya? Apa itu? Mat. Mamat. Jelas ya, meskipun kata muannas di sini itu kebanyakan betul. Kebanyakan kata yang dijamak dengan jamak muannas salim itu adalah bentuk mufradnya muannas, kebanyakan. Kebanyakannya. Tapi sebagiannya seperti ini mufradnya adalah mudzakkar. Mufradnya adalah mudzakkar. Sudah berlalu kayaknya tadi yang kemarin di Dursul Lugah, mufradnya mudzakkar, jamaknya dia dijamak jamak muannas salim. Siapa yang ingat? Enggak. Mufradnya mudzakkar, tapi dia dijamak dengan jamak muannas salim. Pada pembahasan bilangan ini. Ya, sudah mulai. Ayo. Ketika jamaknya Cadel ya. Ya. Yang menjadi ukuran adatnya itu bentuk mufrad. Siapa ingat? Rial. Apa jamaknya rial? Rialat. Rial mufrad ya. Mufradnya itu mudzakkar ya. Tapi kalau dijamak dengan jamak muannas salim. Karena itu kalau rialat, bagaimana bentuk bilangannya? Misalkan 5 rial. Sudah berlalu. Khamsatu rialat. Jelas ya, karena menjadi ukuran bentuk mufradnya.
bentuk mufradnya. Dia mudzakkar riyal. Jadi jamak muannas salim sebagiannya mendefinisikan yaitu dia kata yang menunjukkan lebih dari dua yang perempuan ya. Perempuan. Nah, itu kurang tepat ya. Definisi yang lebih ringkas ya dan tepat, jamak muannas salim yaitu kata yang dijamak. Ini paling bagusnya disebutkan oleh Ibn Hisham rahimahullah taala. Kata yang dijamak dengan alif dan ta saja. Dengan alif dan ta tambahan, begitu saja definisinya. Kata yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Ringkas ya. Ini sudah lepas dari kritikan. Majumi'ah bi alifin wa ta'in mazidatain. Jadi kata yang dijamak oleh Ibn Hisham mendefinisikan kata yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Beliau menggunakan kalimat kata yang dijamak majumi'ah. Tercakup di dalamnya bentuk mudzakkar maupun muannas. Lebih global ya oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Jadi jamak muannas salim dia adalah kata yang dijamak dengan tambahan alif dan ta pada akhirnya. Jelas ya, jamak muannas kebanyakannya dijamak dengan kata ini adalah muannas. Kemudian salim, apa makna salim? Apa maksudnya selamat? Selamat bangunan mufradnya tatkala dijamak ya. Tatkala dijamak. Ini marfu juga dengan apa? Dengan dhamma. Misalkan contohnya ya. Hadihi syajarat. Ini adalah pohonan. Kita hadihi syajarat. Hadihi syajaratun. Hadihi syajaratun. Ini adalah pepohonan. Jadi syajarat ini tambahannya alif dan ta. Mufradnya syajarah. Jadi kalau membentuk jamak muannas salim ya, tidak perlu kita adakan ta marbuto pada mufradnya. Misalkan muslimatun, tidak perlu kita katakan muslimatatun. Jelas ya? Dihilangkan ta marbuto yang tambahan itu, dihilangkan ta marbutonya, kemudian langsung saja masuk alif dan ta. Alif dan ta. Muslimatun. Jadi mufradnya ini syajaratun, syajaratun. Jelas ya? Hadihi syajaratun. Ini adalah pepohonan. Jadi bagaimana Arabnya ini? Untuk jamak muannas salim. Coba satu orang. Ya. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi Jam'u. Ya, bisa min, jam'i. Bukan. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Untuk jamak muannas salim sebagaimana definisinya tadi, kata yang dijamak dengan apa? Alif dan ta pada akhirnya. Jadi kalau ada sebuah kata ya, alif atau ta-nya itu bukan tambahan, dalam artian dia terdapat dalam bentuk mufradnya, maka dia bukan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Misalkan apa bahasa Arabnya suara? Sotun. Sotun ya.
Sotun, sot. Apa jamaknya? Aswatun. Kita ambil ini contoh untuk taknya asli ya. Aswatun. Lihat dohirnya di sini ya, aswatun. Dohirnya di sini aswatun seperti apa? Jamak muannas salim. Tapi bukan ya. Bukan, karena taknya ini adalah tak asli terdapat pada mufrad. Dan kalau mau dibuktikan jamak muannas salim, hilangkan alif dan ta, kembali ke bentuk mufrad. Coba hammam, muslimah, syajarah. Coba ini aswat, aswah. Tidak ya? Dia sod. Karena itu alif dan ta harus tambahan. Kita kasih contoh untuk ta saja supaya mudah. Kalau alif ada contoh juga tapi berliku-liku ya prosesnya. Ini mudah. Jadi alif dan ta pada jamak muannas salim harus tambahan. Kapan alif atau ta-nya salah satunya ya. Kapan alif atau ta itu adalah huruf asli yang terdapat di isim mufradnya, maka dia bukan jamak muannas salim. Dia apa namanya ini aswat? Jamak taksir. Jamak taksir. Jadi nanti nampak perbedaan ya. Nanti nampak perbedaan kalau dia mansub. Dia mansub betul kalau marfu sama-sama dhammah. Jamak taksir, jamak muannas salim. Tapi kalau mansub, jamak taksir mansub dengan fathah. Sami'tu, misalkan saya mendengarkan suara-suara. Sami'tu aswatan. Sedangkan jamak muannas salim mansub dengan kasrah. Nampak perbedaannya di situ ya, perbedaan harakatnya. Jadi yang perlu diperhatikan alif dan ta-nya itu harus tambahan. Sudah ya, jadi sudah kita menyebutkan 3 isim yang dia marfu dengan apa? Dhammah. Apa yang pertama? Isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir. Yang ketiga apa? Jamak muannas as-salim. Kemudian yang keempat ya, yang kata itu marfu dengan dhammah, itu fi'il mudhari. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.